Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Gilang Nugroho selaku dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Saya berasal dari kelas E, manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis ekspedisi. Bisnis yang saya pilih adalah bisnis jasa kurir atau ekspedisi dengan nama Sikilat. Alasan saya memilih bisnis ini adalah karena bisnis kurir menjadi salah satu yang sangat disukai untuk saat ini. Siapa sih yang tidak membutuhkan jasa pengiriman? Bisa dikatakan kini setiap orang membutuhkan bisnis ekspedisi, entah untuk irisan bisnis maupun perkantoran. Peran bisnis ekspedisi tidak bisa digantikan untuk saat ini. Semakin menggeliatnya bisnis online, membuat kehadiran bisnis ekspedisi semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan bisnis ini semakin besar. Setiap hari barang untuk dikirimkan selalu bertambah. Untuk itu, pertumbuhan bisnis ekspedisi menjamur seiring dengan selalu bertambahnya toko online. Ketika semua hal dapat dibuat di digital, orang-orang tak lagi harus keluar ke rumah untuk membeli sesuatu. Sekarang sudah marak bisnis online yang lebih praktis dan ekonomis untuk membeli kebutuhan. Orang tak harus mendatangi swalayan. Mereka hanya perlu membuka Instagram dan Marketplace, lalu membeli dan membayar dengan m-banking. Kemudian barang tahu-tahu sudah datang. Lantas siapa yang akan mengantarkan produk tersebut ke rumah? Tentu saja bisnis pengiriman barang. Semakin besar gairah orang untuk berbelanja online, maka semakin besar kebutuhan orang terkait bisnis pengiriman. Otomatis prospek bisnis semakin besar. Mudah dilakukan dan selalu dicari banyak orang. Oleh karena itu, akan selalu mendapat banyak untung ketika menjalankan bisnis ekspedisi. Apalagi ketika menjelang hari lebaran, pengiriman bisa sampai overload setiap harinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam deskripsi pelayanan. Pelayanan apa saja yang didapat dari Sikilat? Yang pertama adalah bergerak di bidang jasa kurir, pengiriman barang dan pindah rumah. Kedua, memberikan pelayanan pengiriman dan pindah rumah dengan aman, cepat dan tepat waktu. Ketiga, menjaga kerahasiaan dan keamanan barang Anda. The advantage of our product atau keuntungan dari produk kami. Keuntungan yang didapat dari produk Sikilat adalah yang pertama, pengambilan barang konsumen secara gratis. Yang kedua, garansi terhadap barang konsumen yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dokumen pelanggan agar mendapat trust yang baik. Yang keempat, proses pengiriman barang cepat dan efisien. Dan yang kelima, harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk sejenis. Yang ketiga, analisis SWOT. Analisis SWOT dari Sikilat adalah strength atau kekuatannya. Yang pertama itu waktu pengiriman cepat, harga yang terjangkau, memberikan garansi kepada konsumen, dan jasa pindah barang yang belum banyak diminati oleh pesaing. Kelemahannya atau weakness, yang pertama perlu eksistensi yang kuat. Kedua, hanya melayani konsumen di daerah Batam. Ketiga, pengembangan aplikasi Sikilat. Keempat, SDM yang masih belum level up. Opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang dari Sikilat adalah satu, letak daerah yang bagus karena daerah industri. Kedua, banyak konsumen yang membutuhkan layanan titip belanja. Yang ketiga, trust dari konsumen yang tinggi. Strategi, strength atau opportunity. 1. Perluasan cakupan area dan jaringan pemasaran. 2. Memelihara kualitas dan mutu pelayanan. Strategi, weakness, opportunity. Meningkatkan SDM dan mitra Sikilat di luar daerah Batam. Kedua, mengadakan promosi dan diskon. Ketiga, meningkatkan kualitas dalam pengembangan aplikasi. Threat atau ancaman. Ancamannya adalah satu, pesaing yang lebih dulu mendapatkan trust dari konsumen. Kedua, promosi pesaing yang lebih menarik. Tiga, persaingan harga yang kompetitif. Strategi, strength dan threat. 1. Meningkatkan kualitas layanan. 2. Memberikan inovasi produk untuk meningkatkan konsumen. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Strategi, weakness, threat. 1. Mengutamakan kemajuan teknologi layanan. 2. Memperhatikan mutu layanan. Human resource atau sumber daya manusia. Apa saja yang dapat diambil dari Sikilat? Dari sumber daya manusianya adalah 1. Memberikan pelatihan. Pelatihan dimaksud adalah pelatihan sangat penting bagi kurir yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya.
Yang kedua, hiring with profesional, menarik tenaga ahli di bidangnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan pelatihan tiap departemen. Dan yang ketiga, mitra kerja. Mitra kerja di era industri 4.0, mitra kerja bagi perusahaan jasa khususnya kurir sangat penting agar mempermudah perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Marketing atau pemasaran. Di mana saja kita dapat melihat pemasaran sekilat. Yang pertama dapat dilihat dari sosial media. Sosial media termasuk IG, Instagram, FB atau Facebook, WA dan YouTube. Yang kedua di search engine marketing atau mesin pencari pemasaran. Yang ketiga influencer, atau yang keempat affiliate atau afiliasi. Yang kelima email banking, dan yang keenam video tutorial marketing. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi